Bab 17 Carina Sen yang keren. Ketika semua orang di sana melihat wanita cantik yang turun dari dalam mobil, mereka pun terbelalak kaget. Carina Sen, CEO Outstanding Corp. Itu dia. Cantik sekali. Dulu aku hanya pernah dengar kata orang saja, sekarang begitu melihatnya, ternyata memang lebih cantik dari yang dikatakan orang-orang. Tapi apa maksud perkataannya tadi? Apa dia mau berseteru dengan Tuan Muda Chen hanya karena karyawan biasa ini? Seketika semua orang pun membicarakannya, namun pandangan mata mereka tak sedetik pun lepas dari Carina. Wanita yang turun dari mobil Rolls-Royce ini memang Carina Sen, CEO dari Outstanding Corp, atasan Zaiden Zhou. CEO Sen, kau sudah datang, kata Zaiden sambil tersenyum. Zaiden sama sekali tidak merasa rendah diri saat menghadapi Carina, bahkan ia tak menganggap bahwa Carina adalah atasannya sendiri. Karena hak paten whitening and anti-aging factor adalah miliknya sendiri, sebenarnya, Outstanding Corp. Milik Carina Sen ini tak layak memiliki teknologi ini. Bisa dikatakan ini adalah hadiah besar yang diberikan dirinya pada Carina. Proyek Whitening and Anti-Aging Factor ini adalah proyek terpenting berikutnya bagi Outstanding Corp. Carina tahu ia berhutang budi banyak pada Zaiden, oleh karena itu ia juga bersikap sangat sungkan padanya. Melihat Carina, kedua mata Steve pun menyipit, hatinya berdegup kencang, katanya, ternyata CEO Sen yang datang, sudah lama tak bertemu. Perkataan CEO Sen tadi memang benar, bukan semua orang layak untuk datang ke sini. Kalau dibandingkan dengan Hailey, Carina sama sekali tidak kalah. Lagi pula karena Carina sering berolahraga dan posisinya yang tinggi, ia tampak lebih energi. Orang-orang di sekitar mereka pun mulai bergosip. Kudengar Tuan Muda Chen dan CEO Sen saling mengenal, sepertinya nasib karyawan ini akan sial. Bagaimana tidak? CEO perusahaannya sendiri saja tidak membantunya. Kalau aku jadi dia, aku sekarang sudah pasti langsung pergi dari sana, tidak berlama-lama dan mempermalukan diri sendiri. Namun, yang membuat orang-orang itu terkaget adalah tindakan Carina yang begitu turun dari mobil tak melihat ke arah Steve sedikit pun, malah berjalan perlahan-lahan ke arah Zaiden. Kedua mata Carina yang cantik itu memandangi Zaiden dengan seksama. Ia bertanya dengan penuh rasa penasaran, apa yang terjadi? Ada orang yang mempersulitmu? Zaiden tersenyum, aku baru mau masuk ke dalam, namun aku dihadang beberapa ekor anjing di luar sini. Perkataan Zaiden itu sungguh mengejutkan, ia langsung menyamakan bahwa Steve dan orang-orang yang mengejeknya tadi dengan anjing. Sial. Apa yang dikatakan bajingan itu? Lancang sekali, apa ia pikir CEO Sen akan melindunginya? Zaiden, katakan sekali lagi kalau kau berani. Kata Steve dengan dingin, ia pun tidak bisa menahannya. Ia menatap Zaiden dengan galak, seperti ular berbisa yang sedang memandangi mangsanya. Lucu sekali, sepertinya aku tadi mendengar ada anjing yang menggonggong. Kata Zaiden pada dirinya sendiri sambil memiringkan telinganya, berpura-pura sedang mendengarkan. Seketika, tak hanya Steve saja, orang-orang yang lain pun juga marah. Mereka menatap Zaiden dengan tatapan mata yang tajam seperti tombak. CEO Sen, kau juga sudah mendengarnya. Kurasa orang seperti ini sama sekali tidak pantas bekerja di perusahaan kalian. Ia bisa merusak nama baik perusahaan kalian. Kata Steve dingin. Oh, aku tak berpikir seperti itu. Carina tak merasa begitu. Di tengah-tengah tatapan orang-orang itu, ia pun melangkah maju ke depan, lalu langsung mengulurkan tangannya dan memeluk lengan Zaiden. Ia berkata sambil tersenyum, kau tak pantas menilai karyawanku. Kedua mata Steve pun berapi-api, ia hanya merasa api di dalam hatinya sedang berkobar besar.
Bagaimanapun ia tak pernah mengira bahwa Carina bisa langsung memeluk lengan Zaiden. Steve tak bisa menahan amarahnya dan berkata, CEO Sen, karyawanmu sudah keterlaluan, apa kau tak ingin memberikanku sebuah penjelasan? Memangnya kenapa? Apa kau kira aku akan memecat penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor hanya demi kau? Kata Carina sambil melirik ke arah Steve. Penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor. Sesaat, orang-orang di sana masih belum mengerti apa maksud perkataan Carina itu. Apa hubungannya memecat Zaiden si karyawan tengil dengan penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor? Namun tak lama kemudian, suasana yang sangat ribut itu pun menjadi hening seketika. Semua sorotan mata pun tertuju pada Zaiden, mereka menatapnya dengan sangat terkejut. Jangan-jangan, Zaiden ini adalah penanggung jawab proyek Whitening and Anti-Aging Factor. Tak mungkin. Steve juga menyadarinya, namun ia malah bersikap tidak percaya. Ia mundur beberapa langkah, lalu berteriak dengan kesal, kenapa dia bisa bertanggung jawab pada proyek sebesar ini. Artikel 18 of 803. Bab 18 akibat mencari perkara denganku. Zaiden sedikit tercengang, ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah orang yang datang itu. Orang yang mengatakan itu adalah seorang pria yang pakaiannya terlihat sedikit berantakan dengan dadanya yang terbuka lebar. Dan di sampingnya ada dua orang wanita bermake-up tebal yang bersandar di tubuhnya. Kedua wanita ini tingkahnya sangat menawan dan menggoda, ia juga menatap Zaiden dengan sorotan mata yang penuh dengan kebencian. Di sini sepertinya tidak ada orang kan? Satu lagi, mulutmu itu bau sekali. Zaiden tentu saja tidak akan meninggalkan tempat itu hanya karena sepatah kata dari orang lain, ia juga tidak akan mungkin membiarkan dirinya dihina begitu saja dengan orang seperti ini. Tempat ini tadi tidak ada orang, dan kalaupun ada dan ia mengalah begitu saja hanya karena perkataan orang lain, orang-orang di dalam ruangan itu pasti akan memandangnya dengan sangat rendah. Karena suara pria yang sombong ini sama sekali tidak ditutup-tutupi, semua orang yang ada di Dragon Hall ini pun melihat ke arah mereka. Cekak, ada tontonan bagus nih, tak kusangka ternyata pria itu berani mencari masalah dengannya. Bagaimana tidak, kakaknya saja tidak bisa mengontrolnya, apalagi karyawan kecil saja. Orang-orang pun mulai membicarakan mereka. Mereka menatap Zaiden dengan pandangan mata yang mengejek dan ironis. Zaiden tak berekspresi, tentu saja ia bisa mendengar suara orang-orang di sekitarnya itu. Dia juga tahu pria di hadapannya yang kelihatan sangat bajingan ini sepertinya bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Namun ia juga tidak khawatir, dirinya sekarang bukanlah dirinya yang tak punya apa-apa seperti dulu. Sekarang ia sudah punya modal yang cukup untuk melawan. Aku bilang di sini ada orang, ya berarti ada orang, kenapa? Kau tidak terima? Melihat Zaiden, sepertinya pria itu juga tidak ingin pergi dari situ, ia memasang wajah yang sangat marah, kedua matanya yang awalnya sipit pun melotot dengan lebarnya seketika. Zaiden tak berkata apa-apa, hanya memandangi pria itu dengan datar dan tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak. Zaiden, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar sangat terkejut pun terngiang di telinga. Zaiden menengok ke arah suara itu, ia melihat wajah Hailey yang sedang menatap dirinya sendiri dengan kesal dan panik. Kenapa? Tanya Zaiden pelan. Hailey melangkah ke samping Zaiden, lalu berkata pelan, Zaiden, cepat minggir, apa kau tahu dia itu siapa? Perkataan Hailey itu juga membuat Zaiden cukup kaget. Ia mengenal sifat Hailey, Hailey sama sekali tidak pernah mau menundukkan kepalanya pada orang lain, tapi kenapa ia bisa berkata seperti itu? Apa status pria ini tidak biasa sampai Hailey saja tidak berani padanya?
Haha, cantik, beritahu pria ini aku siapa. Aku sekarang sangat menantikan momen saat ia lari terbirit-birit sampai kencing di celana. Melihat Hailey, pria itu pun tertawa lebar. Wajah Hailey memucat, ia menarik Zayden dari situ. Tunggu, apa aku sudah memperbolehkan kalian pergi? Tiba-tiba pria itu mengulurkan tangannya menghadang kedua orang itu. Iya, Tuan Muda Sen saja berani kau buat marah, kurasa kalian tidak ingin hidup lagi. Melihat rupanya, sepertinya ia adalah karyawan Outstanding Corp, bisa-bisanya tidak mengenal Tuan Muda Sen, orang seperti ini mana mungkin bisa tinggal di Outstanding Corp. Ejek kedua wanita yang ada di samping pria itu. Pandangan mata kedua orang itu berhenti sejenak pada wajah Hailey, mereka terlihat sangat iri dan sirik. Dan baru saja, kedua wanita itu pun merasakan tubuh pria yang ada di samping mereka itu bergerak sedikit, dan seketika mereka pun tahu kalau pria ini tertarik pada wanita itu. Tentu saja mereka tidak ingin membagi pabrik emas ini dengan orang lain. Tuan Muda Sen. Zayden mengerutkan keningnya, ia sama sekali belum pernah mendengar nama Tuan Muda Sen, dan dari ucapannya tadi, sepertinya ia ada hubungannya dengan Outstanding Corp. Dia adalah adik dari CEO Carina kalian, Carlos Sen. Kata Hailey dengan suara berat sambil menghela nafasnya. Mata wanita cantik ini lumayan juga ya, bisa mengenaliku. Tak seperti seseorang yang punya dua mata tapi matanya buta. Carlos tersenyum sambil melihat ke arah Hailey, lalu ia berkata, "Cantik, aku tak tahu siapa namamu, kita boleh kenalan." Setelah itu, Carlos pun mengulurkan tangannya hendak menggandeng tangan Hailey. "Kau berani menyentuhnya?" Tiba-tiba, Zayden pun mengulurkan tangannya dan menangkap tangan Carlos. Lalu ia memutar Carlos ke atas agar ia tidak bisa menyentuh Hailey. Meskipun saat ini ada salah paham di antara Zayden dan Hailey, tapi itu tidak berarti Zayden bisa membiarkan orang lain ingin bertindak senonoh pada Hailey. Sakit, brengsek, cepat lepaskan. Tenaga yang Zayden gunakan tidak kecil, sehingga Carlos pun kesakitan.